Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Irfan. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan materi EVA RP. Pada pembahasan kali ini terdapat ada dua pembahasan. Pertama itu ada teori HSRP True dan kedua itu ada konfigurasi EVA RP. Dan langsung saja kita ke teori SHRP True. Nah, untuk SHRP itu adalah host standby router protocol ya singkatannya. Di sini SHRP ada priority dan preemption. Nah, gimana untuk menentukan router itu menjadi aktif ataupun standby? Nah, di situ cuma satu hal yang menjadi pertimbangan routernya itu akan menjadi aktif atau menjadi standby. Yang pertama, dia menentukan priority-nya saja. Nah, dimana priority itu menentukan router yang aktif. Dan default router itu router priority itu tertinggi akan terpilih menjadi router aktif. Nah, defaultnya itu biasanya default router itu priority-nya itu adalah 100 dan range priority-nya adalah kisaran 0 sampai dengan 255. Nah, kalau misalkan default-nya itu dihitungnya dari IP address yang terbesar nilainya. Nah, di sini yang kedua ada configuration preemption, di mana kemampuan router untuk memproses pemilihan ulang router aktif. Router aktif ya di sini secara default setelah router menjadi router aktif, router tersebut itu akan tetap aktif bahkan jika ada router lain ataupun menambahkan router lagi ya, dan dengan prioritas HSRP yang lebih tinggi. Ya, dengan tujuan bahwa router yang baru ditambahkan ini itu menjadi router aktif karena satu lain hal. Nah, karena defaultnya itu udah terpilih jadi aktif, jadi maka tetap akan aktif. Walaupun ada dua router atau beberapa router yang tertinggi priority-nya sekalipun dia. Jadi maka dari itu kita perlu yang namanya konfigurasi preemption. Oke, dan kita lanjut ke materi yang kedua yaitu ada konfigurasi FIRP. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah ilustrasi ya. Seperti topologinya di sini ada router ISP, ada router A dan juga router 1 dan juga 2 ya. Dimana router 1 ini router 1 ya. Dan router 2 ini dia terhubung ke switch yang sama. Jadi switch ini memiliki 2 jalur buat ke ISP. Kalau misalkan kita tidak konfigurasi SHRP, dia akan kebingungan untuk milih jalur ke kanan ataupun jalur kiri. Ya, kalau misalkan itu salah jalur, nantinya akan terjadi looping. Dan di sini untuk router virtual IP ini hanya sebuah contoh saja ya, ilustrasi seperti host ini ya, contohnya. Dan kita langsung saja untuk konfigurasinya. Di sini kita masuk ke router ISP ini. Di sini kita bukain. Oke, di sini kita bisa lihat untuk kita bisa masuk ke interface p0/0/1 enter, kita no shutdown, lalu berikan IP address. Oke, sorry sebelumnya di sini saya akan untuk pengamatan IP terlebih dahulu karena di sini belum ditambahkan. Oke, jadi di sini kita sudah pengamatan IP-nya. Di sini membeli IP 92 dan di bawahnya 172 dan di sini kita sudah mengumumkan untuk PC-nya juga ya. Oke, kita lanjutkan konfigurasinya. Di sini kita masukkan IP address mengarah ke router 00/1 itu 192.168.2.1. Selanjutnya di sini kita update mas 255.255.255.0 enter, lalu masuk ke interface ke 0/0/0, lalu no shutdown,
masukkan IP-nya IP at 192.168.1.255.255.255.0, enter. Lalu kita masuk ke router 1. Ini CLI bisa kita name, kita enable, masuk ke si terminal, masuk ke interface, oke, 0.0.0, no shutdown, kita tambahkan IP. Jadi di sini IP 192, di sini itu untuk 00, ya benar, di sini 192 ya. 192.168.1.2 255.0. Kalau sudah masuk ke sini, kita temukan IP root-nya. Di sini router 1 kita temukan IP root kita default saja 0000 dan di sini tujuannya 192.168.1.1 masuk ke interface G0011, enter. Di sini masukkan IP address 192.168 172.16.23.2.255.0. Kita masuk ke router 2, CLI, kita M, masuk ke interface P0 plus 00, no shutdown, IP at 192.168.2.255.0. Ke interface G00/1, no shutdown, IP at di sini 172.16.23.1.255.0, enter. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke router ISP. Ini masuk ke router ISP. Nah, di sini kita tambahkan IP route. Ini dari 172.16.23.0, selanjutnya 255.0, lalu tujuannya ke 192.168.1.2. Udah enter, dan kita pilot lagi ke 2.2 ya, lalu enter. Nah, di sini selanjutnya kita akan konfigurasi standby, dan juga jadi di sini kita akan konfigurasi standby. Jadi routernya ini nanti ada yang standby dan juga ada yang aktif ya. Jadi kita akan mengaktifkan router 1 di sini. Kita masuk ke router 1. Di sini kita bisa exit. Masuk ke interface G0.
00-1. Selanjutnya kita standby, kita bisa tanya-tanya di sini. Kita masukkan group number. Nah, group numbernya itu range-nya adalah dari 0 sampai dengan 4095. Nah, standby ini kita masukkan satu saja ya, bebas di sini angkanya. Lalu masukkan IP-nya 172.16.23.254. Selanjutnya kita akan tekan standby 1. Nah, ini angkanya sama. Ini kita priority, kita tanya di sini. Nah, di sini juga sama. Di sini menggunakan angka range-nya 0 sampai dengan 255. Namun di sini untuk angka priority ini dianjurkan untuk lebih besar ya dari 100. Di sini kita pakai angkanya 150. Selanjutnya standby 1, namanya prim, lalu enter. Kalau sudah, di sini kita masuk ke router 2. Router 2 di sini kita bisa exit, masuk ke interface ke 00011. Terus ini standby 1, IP. Di sini standby 1 IP benar di 172.16.23.254. Oke, dari di sini standby 1. Oh, sorry, di sini IP-nya ya. Ini 23. Enter. Nah, bisa di sini selanjutnya ada standby yang prim. Di sini standby 1, sorry, di sini kurang angkanya. Standby 1 prim. Enter. Nah, di sini harus ada notifikasi ya, state speed. Juga standby. Jadi sudah, di sini kita masuk ke router 1. Coba lihat di sini. Di sini apa yang belum di-subscribe? Channel 1. Oke, di sini bisa lihat to show and of 10. Di sini akan speak. Bisa lihat lagi. Nah, di sini baru aktif ya. Nah, tadi ini interface-nya belum diaktifkan, jadi di sini sudah aktif ya. State is active, state change. Sini ada keterangannya sudah aktif. Dan ini kita coba lihat juga di router 2. Do show then brief. Nah, di sini ada scan brief. Di sini ada kelengkapannya ya. Di sini masuk ke interface. Pada interface 00, interface 1 prioritas 100. State-nya ini standby, dan di sini aktif ini IP-nya, dan ini standby-nya lokal. Dan juga di sini ada prioritas IP-nya. Kita coba lihat juga di router 1. To show then brief. Nah, di sini juga sama, di sini prioritasnya ada 150 ya. Di sini juga ada standby IP-nya. Nah, sudah sini kita coba masuk ke PC, masuk ke desktop, configuration. Nah, di sini kita masukkan IP-nya yaitu 172.16.23.24. Masukkan subnet mask-nya.
2550 dan jangan lupa gateway-nya 172.16.23.1. Sini PC sudah. Kita isi di sini, dan di sini selanjutnya kita coba ping terlebih dahulu ya. Command prompt, coba ping ke 12.8 gateway-nya 1.1. Oke, dari replay. Udah selesai, replaynya unreachable. Nonton satu-satu sini mungkin bisa lihat progresinya. Ada di sini replay, oke, bentar di sini. Oke teman-teman, di sini saat ngeping ke ISP ya, ke router ISP, di sini dia sudah reply ya 192.168.1.1, karena kan tadi itu IP-nya kebalik ya. Biasanya di sini pada interface G0011 dia IP-nya 1.1 dan untuk G000 IP-nya 2.1, dan di sini kita coba ping ke 192.168.2.1. Nah, di sini sudah reply. Berarti sini sudah akses ke ISP. Dan di sini kita coba namanya trace ya. Tracer. Nah, di sini masukkan IP-nya itu adalah yang 192.168.2.1. Enter. Nah, di sini bisa lihat. Di sini terdapat pada jalur pertama itu dia masuk ke IP yang 172.16.23.2, yaitu adalah IP yang sebelah sini, dan yang kedua dia masuk ke jalur IP 192.168.2.1. Oke, di sini jadi untuk SHRP di sini kalian ini sudah teralokasikan untuk melewati router jalur utama, yaitu router ke-1 ya, yaitu IP-nya 23.2. Sementara router kedua itu bukan tidak digunakan, tapi di sini sebagai backup apabila nanti ada misalkan troubleshoot dari router, datanya itu nanti putus kabelnya, powernya juga mati ataupun yang lainnya. Yang kita juga bisa tentukan di sini. Kita coba misalkan di sini kabelnya terputus. Nah, di sini tes ini masih ada. Di sini jangan suka cuman ada 172. Nah, di sini kita bisa lihat ini standby ya, 10 brief. Nah, di sini terdapat ini aktifnya juga ke 0 dan standby juga ke 0. Tapi di sini dia HP-nya masih aktif. Di sini juga bisa lihat. Dan brief. Di sini juga, di sini untuk di router 2 dia itu masih aktifnya lokal karena tidak putus, dan standby di sini kenal. Dan apabila kita coba hubungkan kembali kabelnya, nah kita time fast forward. Nah, kalau sudah di sini kita bisa lihat routernya kali ini akan terhubung kembali. Nah, so di sini saja show stand brief. Nah, di sini sudah aktif. Langsung aktifnya lokal, standby-nya sini IP-nya. Nah, di sini kita lihat juga show stand brief. Nah, di sini sudah aktif, login-nya IP-nya dan lokal. Dan itu bisa lihat juga pada divisinya. Kita coba trace lagi. Di sini sudah ada ya. Nah,
Di sini dia sudah kembali lagi otomatis sudah terhubung lagi untuk konfigurasi SRP-nya. Oke, jadi seperti itu ya untuk konfigurasi SRP kali ini. Dan jadi mungkin itu saja untuk pembahasan materi PHP kali ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.